Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan betapa pentingnya mengelola sampah di lingkungan kita. Mari kita simak video berikut ini. Sampah kertas adalah jenis sampah anorganik yang terdiri dari kertas yang tidak terpakai, yang dapat mencangkup kertas berkas, majalah, koran, kardus, dan sebagainya. Kertas dapat didaur ulang untuk penggunaan kembali, tetapi jika tidak diolah dengan baik, dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Jenis-jenis sampah kertas meliputi yang pertama, kertas HVS digunakan untuk mencetak dokumen sehari-hari dengan permukaan yang halus. Untuk yang kedua, kertas gambar cocok untuk mencetak gambar atau karya seni dengan kualitas warna yang baik. Yang ketiga, kertas koran digunakan untuk mencetak surat kabar dengan ketebalan yang lebih tipis dan lebih murah. Yang keempat, kertas berlapis memiliki lapisan permukaan halus untuk mencetak brosur majalah atau kemasan produk. Dan yang terakhir, kertas jelajah transparan dan digunakan untuk mentransfer gambar atau menggandakan sketsa. Sampah kertas juga dapat dipilah secara khusus dalam wadah tempat sampah berwarna biru untuk memudahkan proses daur ulang. Dan dari data Kementerian Lingkungan Hidup atau KI.HK menunjukkan bahwa sebagian besar sampah kertas di Indonesia masih belum terkelola dengan baik, menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak dari sampah kertas termasuk akumulasi di tempat pembuangan akhir atau TPA yang mencapai 40% pada tahun 2018. Menurut United Nations, hal ini dapat berdampak buruk pada lingkungan dan kehidupan manusia. Meskipun sampah kertas sebenarnya dapat terurai dengan tanah, pengolahan yang tidak optimal dapat mengganggu tatanan kehidupan di bumi. Kaleng. Sampah kaleng adalah jenis sampah yang terbuat dari logam, biasanya aluminium atau baja kaleng, yang digunakan untuk mengemas minuman atau makanan. Sampah kaleng dapat mencakup kaleng minuman soda atau makanan seperti kaleng sarden atau makanan kucing kaleng. Berikut adalah beberapa data terkait sampah kaleng. 1. Komposisi. Sampah kaleng terutama terdiri dari aluminium dan baja yang merupakan material yang dapat didaur ulang. Aluminium memiliki tingkat daur ulang yang tinggi dan bisa didaur ulang berulang kali tanpa kehilangan kualitasnya. Yang kedua, ada dampak lingkungan. Jika tidak didaur ulang dengan benar, sampah kaleng bisa menjadi pencemaran lingkungan. Mereka dapat menumpuk di tempat pembuangan sampah dan mencemari tanah serta air. Yang ketiga, daur ulang. Daur ulang sampah kaleng merupakan solusi untuk mengurangi dampak lingkungan. Aluminium dan baja kaleng dapat didaur ulang untuk membuat produk baru, menghemat sumber daya alam dan energi yang dibutuhkan untuk produksi material baru. Yang keempat, ada pengumpulan dan pengelolaan. Di banyak negara, ada sistem pengumpulan dan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa sampah kaleng didaur ulang dengan benar. Ini bisa melalui program pengumpulan sampah terpisah atau melalui program penjemputan sampah rumah ke rumah. Yang kelima, manfaat ekonomi. Industri daur ulang sampah kaleng dapat memberikan manfaat ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan juga memasok bahan baku untuk industri lain. Salah satu barang bekas pakai yang sulit terurai secara biologis adalah wadah yang berbahan kaleng. Oleh karena itu, kaleng-kaleng bekas secara
Kemasan cat biasanya digunakan kembali sebagai wadah atau fungsi yang lainnya. Pemanfaatan kaleng bekas menjadi produk bernilai ekonomis bila dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat supaya dapat memahami cara memanfaatkan kaleng bekas menjadi pot tanaman dengan memberikan sentuhan warna yang menarik. Tak hanya bisa dijadikan pot tanaman, kaleng bekas juga bisa didaur ulang menjadi tempat alat tulis. Misalnya jadi tempat pensil, ballpoint, spidol, pensil warna atau krayon, dan lain sebagainya. Pengertian plastik. Plastik pertama kali ditemukan oleh Alexander Parkhurst melalui pengolahan bahan organik dari selulosa, dan produk temuannya dinamai polyester. Seiring berjalannya waktu, banyak ilmuwan yang mengembangkan plastik hingga menjadi yang seperti kita kenal sekarang. Umumnya, plastik digunakan saat ini berasal dari cracking minyak bumi yang berbentuk serbukut. Plastik dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti lembaran, lempengan, dan juga seperti film. Botol plastik. Botol plastik dapat didaur ulang menjadi berbagai barang seperti botol plastik daur ulang menjadi serat sintesis untuk membuat pakaian, selimut, atau karpet. Digiling menjadi bahan baku untuk pembuatan produk plastik lainnya seperti wadah, plastik, atau mainan. Dicetak ulang menjadi botol plastik baru atau produk lainnya yang terbuat dari plastik. Sampah plastik paving block. Pengelolaan sampah plastik menjadi paving block di Sungai Citarum oleh Satuan Tugas Citarum Harum. Sektor 12 merupakan inisiatif yang menjanjikan. Proses pembuatannya cukup sederhana, di mana sampah plastik dilelehkan, dicetak, dan diberi corak. Hasilnya adalah paving block yang kuat dan awet. Dengan harga yang cukup menguntungkan, langkah ini tidak hanya membantu mengatasi masalah sampah plastik, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan menjaga lingkungan. Daur ulang sampah plastik. Sampah plastik paving block. Pengelolaan sampah plastik menjadi paving block di Sungai Citarum oleh Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 12 merupakan inisiatif yang menjanjikan proses pembuatannya cukup sederhana, di mana sampah plastik dilelehkan, dicetak, dan diberi corak. Hasilnya adalah paving block yang kuat dan awet. Dengan harga yang cukup menguntungkan, langkah ini tidak hanya membantu mengatasi masalah sampah plastik, tapi juga membuka peluang ekonomi baru dan menjaga lingkungan. Sampah plastik kopi menjadi masalah lingkungan yang semakin meningkat di Indonesia. Menurut sebuah riset, Indonesia termasuk negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Namun, ada beberapa cara untuk mengurangi limbah plastik kopi tersebut. Salah satunya adalah dengan mendaur ulang bungkus kopi menjadi tas belanja atau kerajinan lainnya. Tas belanja, proses pembuatan tas belanja dari limbah plastik kopi ini dimulai dengan mengumpulkan limbah plastik. Setelah dibersihkan, limbah plastik dijahit dengan kain perca dan diberi tali sebagai pegangan tasnya. Tas belanja yang terbuat dari limbah plastik kopi ini memiliki tampilan yang cantik dan ramah bagi lingkungan sekitar. Selain tas belanja, sampah plastik bungkus kopi ini dapat dibuat menjadi sebuah dompet. Untuk membuat dompet dalam limbah plastik kopi tersebut, pertama, bungkus plastik kopi dijahit bersama-sama dan diberi resleting. Dompet yang terbuat dari limbah plastik kopi ini dapat digunakan untuk menyimpan uang, kartu, dan barang-barang kecil lainnya.